Mau OTW dulu. OTW nih. Bab 2176. Saya khawatir Seahawks yang tidak pernah membayangkan bahwa gerakan yang dia banggakan saat ini penuh dengan celah di mata seseorang yang bahkan belum mempraktikannya. Tang Zichen. Tang Zichen dengan santai mengeluarkan lapisan ke-12 gerakan yang disebut matahari miring apokaliptik dan menyerang arah telinga kiri Seahawks yang. Seahawks yang merasakan pandangannya dikaburkan oleh pisau Tang Zichen sejenak dan pisau di tangannya terganggu, tetapi Seahawks yang terus menebas tanpa ragu, dia tidak tahu niat Tang Zichen. Boom! Tebasan Seahawks yang menghantam tanah dengan gemetar. Tapi, tiba-tiba sebuah pisau dingin diletakkan di lehernya. Gambar terhenti seperti ini. Semua orang terkejut saat melihat pemandangan ini. Maif sekarang konyol, Howe yang dia sembah sebenarnya dipegang dengan pisau di lehernya. Otak Seahawks yang juga dibutakan saat ini, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tang Zichen berkata dengan dingin, Seahawks yang, jika kamu berani bergerak, lehermu akan putus. Kamu. Seahawks yang marah dan frustrasi, dan merasa sangat malu, di depan begitu banyak orang yang memujanya. Maif sibuk berkata tanpa ragu, bagaimana ini bisa terjadi, Ho? Itu tidak mungkin, bagaimana kamu bisa menjadi satu gerakan? Seahawks yang bahkan tidak berani bergerak saat ini, dan ketika dia mendengar kata, satu gerakan, dia bahkan lebih menyemburkan api ke dalam. Tang Zichen berkata, Seahawks yang, sepertinya kamu benar-benar bantal bersulam untung-untungan. Seahawks yang menahan lidahnya selama setengah hari dan harus berkata punya nyali untuk melakukannya lagi. Aku ceroboh kali ini. Tang Zichen berkata, tentu saja bisa, tetapi sekali lagi, saya tidak bebas 300 koin Xian, jika Anda mampu membelinya, ayo. 300 kamu tidak akan melakukannya. Jika kamu menang, aku akan memberimu 300. Oke, itu yang kamu katakan. Dengan masalah yang ada, Seahawks yang tidak punya pilihan selain mencoba lagi dan menggunakan gerakan lain. Baru saat itulah Tang Zichen mengambil pedang itu. Seahawks yang Ton membantai Tang Zichen saat dia belum siap. Kali ini, dia menggunakan gerakan paling terampil yang pernah dia latih. Meskipun itu bukan yang paling kuat, dia tidak akan pernah membuat kesalahan. Tang Zichen bahkan tidak melihat dia menolaknya. Seahawks yang terganggu oleh tebasan punggung tangan dari Tang Zichen ini, dan dalam keadaan bingung, mundur terus-menerus, sampai setelah mundur 4 atau 5 langkah, pisau di tangannya terlepas dari tangannya, dan pisau Tang Zichen lurus ke depan tenggorokannya. Gambar itu sekali lagi dibekukan. Semua orang tampak bodoh. Baru pada saat itulah Tang Zichen memutar banteng itu dan melihat ke arah Seahawks yang. Astaga, ini terlalu luar biasa, menang bahkan tanpa melihat. Ini benar-benar penguasa dunia. Orang ini baru saja berkelahi dengan Seahawks yang menyelinap di belakangnya tanpa melihat pose itu, sangat tampan. Semua orang terpesona oleh postur tampan Tang Zichen barusan. Baru saja Seahawks yang seharusnya mengambil keuntungan dari fakta bahwa Tang Zichen belum siap untuk melakukannya, dan tiba-tiba melakukannya di belakang Tang Zichen. Sebagai akibatnya orang-orang mundur, berdentang beberapa pertemuan, dan tenggorokan Seahawks yang dipenggal lagi. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah melihat tambahan terbaru dalam daftar. Tang Zichen berkata, Seahawks yang, apalagi yang bisa kamu katakan kali ini, jika kamu tidak puas, kamu bisa datang lagi, 500 sen. Kamu. Seahawks yang terkejut dan tidak mau masuk saat ini, dalam situasi ini dia kehilangan begitu banyak. Sangat menyedihkan sehingga dia benar-benar tidak dapat menemukan alasan untuk itu. Tang Zichen berkata, Seahawks yang, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya, tetapi 2 kali saya baru saja melawan Anda. Saya menggunakan jurus tingkat ke-12 dari Surah Divine Blade. Dengan kata lain, Anda adalah dikalahkan di lapisan ke-12 gerakan.
Tidak, bagaimana mungkin? Si Haoxiang baru ingat, seolah-olah dia tiba-tiba menjadi gila, dia sudah kalah cukup parah. Hanya setelah diingatkan oleh Tang Zichen, semua orang juga ingat bahwa itu benar. Wow, keren. Siapa orang ini? Benar-benar kebalikan dari persepsiku tentang Surah Divine Blade. Semua orang berseru. Violet Bell, yang berada di sampingnya, sudah mengaguminya, dan bahkan, melihat gerakan lambaian lengan Tang Zichen yang acak, dia merasa sangat tampan. Di sisi lain, Maif, yang tidak tahu harus berkata apa saat ini, mau tidak mau memeriksa kembali Tang Zichen. Tang Zichen berkata, si Haoxiang, 300 sen, bawa. Si Haoxiang sangat malu dan membuang 300 koin abadi dan pergi, dan di mata semua orang, si Haoxiang berlari kembali ke guanya dalam abu, mungkin tidak lagi berani keluar untuk melihat siapapun dengan mudah. Hanya Tang Zichen dan Purple Bell yang tersisa di tempat yang sama, bersama dengan Mei Fu itu. Mei Fu tidak pergi, hanya menatap Tang Zichen dengan agak tercengang. Tang Zichen bahkan tidak melihat ke arah Mi Fu dan berkata kepada Ziling, baiklah, ini adalah akhir dari bimbinganku untukmu. Itu dia. Zhao Shen mengira Tang Zichen akan melanjutkan untuk mengajarinya. Nona Zilbel, kamu tidak boleh terlalu serakah sebagai pribadi. Jika kamu ingin terus mencari bimbinganku, kamu bisa, 5 koin abadi sekaligus, tidak hanya kamu, jika semua orang di sini, tetapi hanya 3 hari, setelah 3 hari, saya tidak akan membimbing siapapun lagi. Setelah mengatakan itu, Tang Zichen terbang ke sebuah gua kosong. Mereka yang menonton, langsung bergegas. Kakak, aku ingin membimbing. Kakak, bimbing aku. Untuk sesaat Tang Zichen menjadi roti kukus lagi, dan diperkirakan dia bisa memberinya sejumlah uang lagi. Di tempat tadi, Mi Fu memandangi Purple Bell, tetapi Purple Bell mendengus pada Mi Fu, kamu sudah menjadi underdogku, hahaha. Tapi terima kasih, kamu adalah orang yang ingin dibimbing oleh Tang Zichen, tapi sayangnya Anda pikir Anda memiliki si Haoxiang, dan sekarang Anda lihat, si Haoxiang, baunya benar-benar seperti kotoran, hahaha. Mif melihat lonceng ungu yang tampak sombong dan berkata dengan marah, jangan sombong, yang terburuk yang bisa saya lakukan adalah mengeluarkan uang untuk menemukannya sebagai mentor. Ziling mendengus, kamu pikir, Tang ingin koin perimu. Orang-orang yang ingin meminta bimbingannya bahkan tidak bisa mengantri selama 3 hari, jadi giliranmu. Lonceng ungu terbang menjauh, menuju gua Tang Zichen. Pada saat ini, sudah ada puluhan orang yang berbaris di pintu masuk gua milik Tang Zichen itu. Saat itu, Mif melihat sesosok familiar di antrian. Su Xiao Qiao. Apakah Suejo juga pergi menemuinya untuk meminta petunjuk? Su Xiao Qiao adalah wanita yang disukai si Haoxiang, tetapi Su Xiao Qiao tidak menyukai si Haoxiang. Su Xiao Qiao juga dilatih ke tingkat ke-12 dari Surah Divine Blade, kekuatannya hanya kalah dari Mei Fu, tapi Mei Fu tidak secantik Su Xiao Qiao, jadi si Haoxiang lebih menyukai Su Xiao Qiao. Mei Fu terkejut melihat Su Xiao Qiao yang selalu bangga juga ada di antrian. Mif segera berlari ke gua si Haoxiang. Kakak Howe, lihatlah Su Xiao Qiao itu, juga pergi mencari orang itu untuk dibimbing. Tanpa menunggu untuk menyelesaikan kalimatnya, si Haoxiang bergegas keluar dari gua, dan memang melihat Su Xiao Qiao mengantre. Si Haoxiang bergegas dan berkata, yo kecil, apa yang kamu lakukan? Su Xiao Qiao berkata, si Haoxiang, apa yang kamu lakukan? Pergilah, jangan ganggu aku dalam antrean. Si Haoxiang berkata dengan sedih, Xiao Qiao, kamu dapat menemukanku jika kamu menginginkan bimbingan, mengapa menghabiskan uang ini dengan sia-sia? Su Xiao Qiao mencibir, aku senang melakukannya. Pada saat itu, si Haoxiang menoleh dan melihat bahwa di ujung barisan, Mif juga sejalan. Maif, apa yang kamu lakukan? Si Ho Hiang bergegas.
Mif merasa malu dan berkata, "Sepupu, maaf, saya." "Maif, kamu baru saja memanggilku apa?" "Sepupu, ya." "Sepupu, benar." Si Hao Xiang berkata dengan sedih, "Bukankah dulu kau memanggilku Ho?" Mif sedikit malu dan berkata, "Ya ada. Aku selalu memanggilmu sepupu ah." Si Hao Xiang hendak menangis, sibuk berkata, "Mei Fu, hentikan, ikut aku telah memutuskan untuk melepaskan Su Xiao Qiao, aku akan mengabdi padamu di masa depan." Mei Fu pura-pura tidak mendengar, dan berkata dengan agak malu, "Itu, sepupu, cuaca hari ini sepertinya cukup bagus ah." "Mei Fu, aku tidak bercanda denganmu, aku serius, ikutlah denganku dan jadilah menantuku." Si Hao Xiang pergi untuk menarik tangan Maif, tetapi Maif mengibaskannya dan tertawa. "Sepupu, Don, jangan seperti itu, kita saudara, tidak baik bagi orang untuk melihat kita." Si Hao Xiang hendak menangis dan berkata dengan hati yang sakit, "Ketika kamu biasa memanggilku kakak Hao Xiang, kamu tidak pernah memperlakukanku sebagai kerabat, tetapi sekarang kamu memperlakukanku sebagai kerabat." Mifu sedikit tidak sabar, "Baiklah, sepupu, mari kita bicarakan apa yang terjadi nanti, jangan mempengaruhi antrianku sekarang." "Maif, apakah kamu lupa bagaimana kamu memperlakukanku sebelumnya?" "Sepupu, dalam hatiku, aku selalu memperlakukanmu sebagai saudaraku, apakah kamu salah paham di suatu tempat?" Melihat ini, si Hao Xiang tidak lagi mengatakan apa-apa, diam-diam menyeka air matanya, dan berbalik untuk pergi. Di masa lalu, ketika dia tampil di atas panggung, semua wanita memandangnya dengan berbunga-bunga dan semua pria memandangnya dengan memuja, tapi sekarang, semua orang melewatinya dan mengabaikannya. Bahkan sepupunya, yang dulu mengira dia yang terbaik manusia di dunia, telah meninggalkannya. Tang Zichen ada di dalam gua, menginstruksikan satu persatu. Beberapa jam kemudian, lanjut, seorang wanita cantik masuk. Mata Tang Zichen berbinar, dia menemukan kecantikan lain, sebelumnya Mei Fu baik, sekarang yang lain muncul. Kelas menengah atas abadi ini ada beberapa wanita cantik ah. "Halo." Gadis cantik itu menyapa dengan malu-malu. "Halo, siapa namamu?" "Namaku Little Yosue." "Xiao Qiao, yah, namanya cantik." Tang Zichen tahu bahwa di masa lalu, di dunia fana, 3 negara ada seorang wanita cantik bernama Xiao Qiao. Ada juga sebuah puisi, "Angin timur tidak bukan kotoran dengan Zoulang, pegas burung tembaga mengunci 2 Qiao." "Menurutmu aku cantik?" "Terima kasih kakak." Tang Zichen tersenyum, "Cantik itu sangat indah, betapapun cantiknya, itu tidak gratis, aku tidak menyikat wajahku." Su Xiao Qiao tersenyum, "Kakak salah paham, saya membawa koin abadi." Katanya sibuk mengeluarkan koin abadi. Tang Zichen merasa sedikit bersalah, dia baru saja berbicara tanpa sepatah kata pun, apakah kata-katanya terlalu egois, terlalu tidak konsisten dengan identitas seorang jenius. Tang Zichen hanya bisa berkata tanpa daya, "Aku hanya bercanda denganmu, jangan menganggapnya serius ah, bagaimana dengan ini, aku akan memberimu gratis." "Tidak perlu." "Baiklah, koin Xian seperti kotoran di mataku." Tang Zichen sendiri akan muntah mendengarnya. "Terima kasih, kalau begitu kakak." "Baiklah, mari kita mulai." Tang Zichen menghabiskan lebih dari 10 menit untuk menginstruksikan. 1. Turun Su Xiao Qiao. "Terima kasih kakak, kamu benar sekali, diinstruksikan olehmu, seluruh tubuhku sekarang seperti bangun untuk kebenaran." "Oh, kembali dan berlatih lebih banyak." "Terima kasih." Su Xiao Qiao dengan enggan terlihat seperti tidak ingin meninggalkan gua. "Apa? Ada pertanyaan lagi?" "Tidak masalah, aku akan berteriak selanjutnya." Kalau begitu aku akan pergi dulu." Su Xiao Qiao berjalan pergi sambil menghela nafas, langkah maju dan mundur yang luar biasa.
Tang Zichen menyentuh wajahnya dan berkata, wajah ini benar-benar membuat saya terlalu banyak kesulitan. Kadang-kadang, saya benar-benar ingin menyiramnya dengan baskom asam. Sekitar setengah hari kemudian, wanita cantik lainnya masuk. Keindahan ini tidak lain adalah Maif. Ini kamu. Tang Zichen terkejut, pria ini, yang juga sangat berkulit tebal, berani datang dan meminta bimbingan Tang Zichen. Meifu tersenyum sedikit dan berkata, Kakak Tang, maaf saya buta sebelumnya, saya harap Anda tidak memiliki pengetahuan yang sama dengan saya. Tang Zichen berkata, saya benar-benar tidak cocok dengan Anda tidak perlu meminta maaf kepada saya. Baiklah, saya sibuk, masih banyak orang yang mengantri di luar. Jika Anda tidak memiliki sesuatu untuk dilakukan, jangan ganggu aku. Kakak Tang, aku punya sesuatu aku juga sudah mengantri sepanjang pagi, aku ingin kamu membimbingku Bukankah sepupumu, si Haoxiang akan membimbingmu, mengapa kamu membutuhkanku? Kakak Tang, jangan remehkan saya, dengan dua keterampilan sepupu saya, bagaimana dia bisa setara dengan Anda? Saya berharap Kakak Tang memperlakukan saya sama, karena Anda menagih koin abadi untuk bimbingan, jangan berhati-hati dari saya. Baiklah, aku benar-benar sedang tidak mood untuk berdebat denganmu, bayar. Terima kasih. Tang Zichen tidak menendang Meifu, itu tidak pantas. Lagi pula, laki-laki bermurah hati tidak cukup murah hati untuk diganggu dengan masalah kecil ini. Setelah Tang Zichen selesai memberi instruksi, dia langsung berteriak, selanjutnya. Meifu awalnya ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Tang Zichen, tetapi tidak ada yang tersisa untuk dikatakan, jadi dia harus keluar dari gua. Dalam sekejap mata, 3 hari berlalu. Tang Zichen menginstruksikan selama 3 hari dan mengumpulkan 1.500 koin sian lagi. Haha, aku dianggap kaya saat ini. Tang Zichen tertawa, 1.500 koin abadi benar-benar bukan jumlah yang kecil karena banyak siswa, bahkan jika keluarganya masih baik-baik saja, hanya akan dikeluarkan 100 hingga 700 hingga 800 abadi koin dalam 10.000 tahun. Namun, 3 hari kemudian, masih banyak orang yang mengantri di luar gua, beberapa di antaranya dalam antrian rangkap. Tang Zichen keluar dari gua dan berkata, semuanya 3 hari sudah berakhir, ayo bubar. Kakak, itu tidak adil, kita sudah mengantri begitu lama. Maaf, saya hanya punya 3 hari tapi jangan khawatir, saya akan terus mengajar lain kali ketika saya punya waktu, kembali saja. Jadi kapan waktu berikutnya? Mungkin 10 tahun dari sekarang, mungkin 100 tahun dari sekarang, mungkin lebih lama, bahkan mungkin selamanya. Maaf soal itu. Mereka yang tidak memiliki panduan lain terlihat bingung. Tang Zichen terlibat dalam pemasaran kelaparan, tetapi Tang Zichen benar-benar lelah, dan akan ada banyak peluang untuk terus menghasilkan uang di masa depan. Tang Zichen harus belajar bagaimana membuat pil alkimia nanti, dan setelah koin abadi diperoleh, tingkat alkimia harus dipertahankan, jika tidak akan sia-sia untuk melatih begitu banyak koin abadi menjadi pil abadi kelas 4. Setelah kerumunan bubar, Tang Zichen segera meninggalkan tempat itu. Tidak diketahui Tang Zichen, tempat ini, 2 wanita cantik tertentu menantikan kapan mereka akan menemukannya lagi, sangat ingin berbicara dengannya lagi, bahkan mengharapkan sedikit ambiguitas terjadi. Tujuan Tang Zichen selanjutnya adalah Departemen Xiantian. Sekarang dia tidak perlu lagi bersusah payah berlatih pedang Dewa Matahari dan Bulan dan pedang Dewa Sura, dia punya banyak waktu untuk melakukan hal-hal lain. Beberapa hari kemudian, Tang Zichen tiba di Departemen Pilar Abadi. Departemen Abadi berbeda dari Departemen Dewa Perang. Departemen Dewa Perang hanyalah sebuah lembah, semua orang mempraktikkan 4 seni merobek udara sendiri, dan tidak ada rumah yang terlihat sama sekali.
Tetapi Departemen Xiandan adalah kebalikannya. Departemen Xiandan seperti sekolah klasik, ada banyak kelas di dalamnya. Setiap kelas memiliki sekitar 30 hingga 40 orang, dan setiap kelas memiliki tutor Xiandan, dan tutor Xiandan akan datang hampir setiap hari. Menjelaskan teori, latihan praktek, dan juga berbagai ujian. Itu benar-benar seperti model sekolah standar. Tang Zichen berjalan di dalam kampus Departemen Xiantian, tidak tahu bagaimana menyela apakah dia akan ketahuan bahwa dia tidak terdaftar di Departemen Xiantian dan dikeluarkan. Hei, siswa itu, apa yang kamu lakukan? Tepat ketika Tang Zichen berjalan di jalur kampus melihat sekeliling, teriakan keras datang dari belakangnya. Tang Zichen sedang sibuk berbalik, tidak tahu siapa itu. Manggil aku. Sial, apa yang kamu berkeliaran di sini selama waktu kelas? Teriak pria itu, dia seharusnya menjadi guru di Departemen Xiantian. Aku, dari rumah dan kelas mana kamu berasal? Tang Zichen berkata, saya seorang alkemis, baru saja tiba. Baru saja tiba. Benar. Lalu mengapa kamu baru melapor sekarang? Aku tidak tahu, tidak ada yang menerimaku, jadi aku hanya mencari dan mencari sebelum aku menemukan lokasi Departemen Xiantian, kata Tang Zichen, harus berpura-pura bahwa dia baru saja diterima. Untungnya, setengah bulan yang lalu Akademi Abadi dibuka dan menerima sekelompok orang, tetapi setiap orang telah melapor ke berbagai departemen 5 hari yang lalu, jadi Tang Zichen tidak terlalu curiga ketika dia mengatakan bahwa dia baru sekarang. Jadi begitu, baiklah, aku guru administrasi Departemen Xiantian. Oh, halo guru. Karena kamu baru di sini, izinkan aku bertanya, rumah apa yang kamu pilih? Alkimia. Berapa level Xiandanmu saat ini? Oh, yang ini, kelas 4-2. Kalau begitu kamu akan pergi ke Sanadu kelas 4-2. Aku tidak bisa menemukannya. Baiklah, ikut aku. Terima kasih, mentor. Beberapa menit kemudian, Tang Zichen dibawa oleh tutor administrasi itu keluar ruang kelas klasik tempat para siswa berada di kelas saat ini. Kamu masuk. Bagus. Tang Zichen masuk ke ruang kelas dan semua orang memandang Tang Zichen. Tutor administrasi guru Xiandan yang sedang mengajar di kelas tutor Guta ini adalah pendatang baru, Anda mengatur tempat duduk. Oke. Guru yang mengajar kelas itu menganggukkan kepalanya berturut-turut. Setelah itu, tutor administrasi berbalik dan pergi. Guru Gupta berkata kepada Tang Zichen, mengapa kamu melapor kepada kami sekarang? Tang Zichen berkata, saya tidak tahu, saya butuh setengah hari untuk menemukan Departemen Xiandan. Apakah tidak ada yang membawamu ke sini? Ya, tapi di tengah jalan, pria itu berkata dia ingin buang air besar, dan aku akhirnya pergi sendiri, lalu aku berpisah. Seisi kelas tampak jijik saat melihat betapa vulgarnya Tang Zichen. Guru Guta juga mengerutkan kening, dari mana asalmu, mengapa kamu berbicara begitu vulgar, apakah kamu tahu bahasa yang beradab? Kamu bahkan tidak bisa mengatakan omong kosong. Baiklah, kamu bisa mengambil kursi kosong itu di akhir kelas. Terima kasih, Guta Sensei. Tang Zichen datang ke kursi di ujung kelas dan duduk, baru saja datang dari selokan dan agak tidak pada tempatnya. Guru Guta melanjutkan pelajaran, dan Tang Zichen mendengarkan dengan penuh perhatian, memang tingkat teoretisnya terdengar sangat kaya. Setelah mendengarkan selama 1 jam, Guru Guta berdiri dan berkata, baiklah, guru memimpin pintu, latihan ada pada individu, konten hari ini selesai, di bawah, mari selesaikan. Guru Guta melambaikan tangannya, kertas ujian terbang keluar dari lengan bajunya dan terbang di depan setiap siswa dengan akurat. Uji waktu 3 jam, mari kita mulai. Taktik anti curang memang cerdas, siapapun yang melakukan kecurangan akan segera ketahuan. Tang Zichen melihat kertas ujian dan mengutuk, sial, menghina kecerdasanku, sangat sederhana.
Tang Zichen menepisnya dan menjawab dengan cepat. Dalam waktu kurang dari 2 jam, Tang Zichen selesai menjawab semuanya. Masih ada 1 jam lagi sebelum selesai, membosankan sekali, periksa lagi. Aku sedang tidak mood, aku sudah bisa mendapatkan skor sempurna, tidak peduli berapa banyak aku memeriksa, aku tidak bisa mendapatkan skor 101. Tang Zichen dengan tegas menyingkirkan kertas ujian dan kemudian tertidur di atas meja, sepertinya dia bahkan belum tidur sejak memasuki Akademi Abadi, dan tentu saja belum makan. 1 jam berlalu dengan cepat, begitu Guta Sensei menyingkirkannya, pengekangan semua orang menghilang. Baiklah, waktunya habis, semuanya berhenti. Tapi tetap saja, masih ada orang yang mengambil menit terakhir untuk menjawab. Saat itulah guru Guta melihat seorang siswa sedang tidur. Apa? Sebenarnya ada yang masih tidur, anak kecil. Semua orang tiba-tiba melihat ke arah Tang Zichen, dan merasa jijik, pasti tidak bisa menguji sebelum tidur. Dengan lambaian tangannya, kertas ujian di depan semua siswa terbang ke udara dan terbang menuju podium, di mana mereka berakhir di tumpukan otomatis di podium. Baiklah, pelajaran hari ini selesai, semuanya kelas sudah selesai. Setelah kelas selesai, Tang Zichen bertanya kepada seorang anak laki-laki di sebelahnya, "Halo, bolehkah saya bertanya apakah ada yang perlu saya perhatikan di Departemen Xiantian? Saya baru saja sampai, beritahu saya untuk saya. Mengapa saya harus memberitahu Anda? Anda pikir Anda siapa? Seseorang yang bahkan bisa tidur selama ujian tidak layak untuk berbicara dengan saya." Anak laki-laki itu memiliki ekspresi yang sangat bangga di wajahnya, dan tanpa melihat Tang Zichen, dia bangkit dan berjalan pergi. Sialan! Tang Zichen sangat tertekan dan mengelus kepalanya. Mata Tang Zichen menyapu seluruh kelas 4 dan 2, hampir 30 siswa. Tang Zichen berdiri dan berteriak, "Semuanya!" Semua orang memandang Tang Zichen, tidak tahu apa yang ingin dilakukan pendatang baru ini. Tang Zichen berkata, "Semuanya, kelas kita, apakah kita memiliki pengganggu kelas?" "Pengganggu kelas? Apa yang dia mau? Tidak ada banjo, apa?" kata satu orang. Tang Zichen tersenyum, "Itu bagus, mulai hari ini dan seterusnya, aku pengganggu kelas di kelas ini, kalian semua kalian harus mendengarkan manajemenku, jika kalian tidak mendengarkan, pukul." "Apakah kalian mendengarku? Haha, apakah kamu di sini untuk menjadi lucu? Tidak, saya di sini untuk mendominasi. Sekarang, saya kesal dengan seseorang dan saya ingin menghajarnya." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen menggantung orang yang berjalan ke pintu, menyeret siswa itu bersamanya, dan memukulinya. Tang Zichen menemukan bahwa siswa dari Departemen Xian dan kekuatannya sangat rendah. Tang Zichen malu menggertak orang di sini, tetapi ada beberapa orang, jangan lihat dia, tidak tahu ketinggian langit dan bumi tebal. "Anda, beraninya kau menyerang teman sekelas? Hahaha, perkelahian adalah perkelahian, bagaimana kalau kamu punya nyali untuk datang dan bertarung denganku, tidak peduli apakah itu sastra atau bela diri, aku akan menemanimu, juga aku ingin memberitahumu semua ujian itu kertas barusan ini sangat sederhana, jika ada orang di sini yang berpikir bahwa mereka mendapat nilai sempurna, mereka dapat datang dan setara dengan saya, jika tidak patuhi saja manajemen saya dengan benar." Tang Zichen berkata dengan bangga. Tang Zichen mungkin mencekik. Sungguh mengamuk. Kamu baru saja tiba, dan kamu bahkan baru mendengar salah satu dari nilai penuhmu di kelas, sungguh arogan. Tang Zichen berkata, semua orang ingat pengganggu kelas ini tidak hanya berarti kekuatan, tetapi juga kekuatan. Selama ada yang berpikir dia telah melampaui saya di tingkat Xian dan dia bisa menjadi setara dengan saya, baiklah, semuanya duduklah di tempat dudukmu dulu, aku akan mengadakan pertemuan. Kelas sudah selesai sekarang, apa gunanya duduk? Tang Zichen berkata, bukankah aku sudah menjelaskannya? Aku sedang mengadakan pertemuan, jadi silakan kembali ke tempat dudukmu.
Kenapa aku harus mendengarkanmu? Karena aku pengganggu kelas dan aku akan menghitung sampai 3 dan siapapun yang belum duduk pukul 1, 2, 3. Setelah 3 hitungan, hampir separuh orang belum duduk. Tang Zichen melambaikan tangannya dan lebih dari 10 cetakan telapak tangan tak terlihat terbang keluar. Tampar-tamparan. 10 atau lebih siswa yang belum duduk ditampar. Saya hitung lagi sampai 3, yang belum duduk mendengarkan rapat saya pukul lagi, 1, 2, 3. Kali ini, hanya ada 7 atau 8 orang yang masih terlihat sombong. Tang Zichen bergegas dan memukuli mereka satu persatu, dan kemudian dengan paksa mendorong mereka ke tempat duduk mereka, tetapi tentu saja, beberapa orang itu sudah dipukuli dan tidak memiliki kekuatan untuk duduk. Pada saat ini, semua siswa merasa bodoh. Apakah ini departemen sian dan sialan? Kapan seorang bajingan datang? Semua orang berpikir untuk diri mereka sendiri bahwa mereka harus melapor kepada guru nanti. Tang Zichen berdiri di podium dan tersenyum, "Terima kasih atas kerja sama Anda. Selanjutnya, mari kita bertemu. Pertama-tama, tolong beri tepuk tangan untuk menyambut saya, yang telah datang ke kelas ini hari ini dan menjadi teman sekelas Anda semua." Setelah mengatakan itu, Tang Zichen sendiri bertepuk tangan sekeras yang dia bisa, tetapi tidak ada orang lain yang bertepuk tangan. Tang Zichen berkata, "Saya akan menghitung sampai 3, mereka yang tidak bertepuk tangan, pukul." Pah-pah. Orang-orang di bawah baru kemudian dengan enggan bertepuk tangan. Hahaha. Tang Zichen tertawa, "Mungkin kalian semua ingin melapor ke guru kalian, tapi aku tidak takut." Semua orang saling memandang dengan marah dan berkata, "Kamu akan tahu apakah kamu hidup atau mati nanti." Tang Zichen melihat ke arah baris ketiga di kelas, salah satu gadis tercantik, dan bertanya, "Siapa namamu?" "Itu bukan urusanmu. Apakah ibumu tahu bahwa kamu begitu cantik?" Gadis itu tidak bereaksi terhadap apa artinya itu. Tang Zichen tersenyum, "Gadis cantik, jangan terlalu bangga kalau tidak mudah bagiku untuk tidur denganmu. Kamu berani menghinaku. Aku adalah pengganggu kelas yang aku takuti." Semua orang diam-diam menyaksikan apa yang ingin dilakukan Tang Zichen. Tang Zichen membuat heboh dan sedikit bosan, tidak ada dari mereka yang bisa bertarung, rasanya membosankan bagi seorang seniman bela diri untuk tinggal bersama sekelompok cendekiawan yang tidak sopan. Tang Zichen melambaikan tangannya dan berkata, "Hanya, mari kita tunda pertemuannya." Seseorang pengecut, membosankan. Saat itu, salah satu anak laki-laki berdiri dan berkata, "Tunggu." Mata Tang Zichen berbinar dan dia tersenyum, akhirnya salah satu dari mereka bangkit untuk melawan. "Bagus. Katakan apa yang kamu inginkan." Bocah itu mendengus, "Namaku Ying Xinghe, apakah kamu berani bersaing denganku? Jika kamu menang melawanku, aku akan diyakinkan dan memanggilmu bos. Jika kamu kalah, tolong segera tinggalkan departemen sian dan, bagaimana?" Don Zichen tersenyum, "Daripada apa? Membandingkan alkimia, kita semua berada di kelas 4-2, jadi mari kita bandingkan siapa yang memiliki potensi pil abadi yang lebih tinggi." "Baik, mari kita bandingkan, itu menyenangkan, hahaha. Aku tidak tahu apa yang kamu kuasai dan apa yang tidak kamu kuasai, aku bisa membiarkanmu memilih sian dan yang kamu kuasai." Yang bernama Ying Xinghe berkata. Tang Zichen berkata, "Tidak ada yang saya tidak kuasai, semuanya sama baiknya, jadi tidak masalah." Betapa gila, ini mengejutkan seperti itu, jadi mari kita tanyakan pertanyaan kepada ketua kelas. Siapa ketua kelas? Wanita cantik yang baru saja dipanggil oleh Tang Zichen berdiri dan berkata, "Saya ketua kelas." "Oke, saya akan mengajukan pertanyaan, dengarkan, saya ingin kalian masing-masing membuat pil transfigurasi." "Apa itu pil transfigurasi?" Tang Zichen bertanya. "Kau bahkan tidak tahu tentang pil transfigurasi?" "Maaf, saya dari pedesaan, saya tidak tahu tapi saya bangga." Pembicara yang licik.
Wanita cantik itu mendengus acuh tak acuh pada Tang Zichen dan berkata, pil transmigrasi, setelah meminumnya akan membuat seseorang memasuki kondisi yang sangat fokus. Pil jenis ini sangat cocok untuk orang yang berlatih mantra, merobek udara dan sebagainya. Biasanya setelah meminum pil transmigrasi, setelah berlatih mantra dan merobek udara, efeknya menjadi 2 kali lipat. Tentu saja, meningkatkan takdir abadi belum lagi, ini adalah sesuatu yang dimiliki oleh pil abadi manapun. Tang Zichen mengangguk, begitu, mari kita bandingkan dengan ini. Tang Zichen berkata dalam hatinya, dialah yang mempraktikkan teknik air tearing, yang disebut transfigurasi, dia seharusnya tahu lebih baik daripada semua orang di sini yang hanya tahu alkimia, lagi pula orang-orang ini yang hanya tahu alkimia, tanpa mengalami secara pribadi perasaan berlatih teknik pedang itu, pasti tidak semulus yang dialami Tang Zichen. Pemimpin regu cantik itu berkata, bahan masing-masing disiapkan, waktu, setengah jam, jika tidak ada bahan, hitung sebagai kerugian. Yang bernama Ying Xinghe, yang jelas memiliki banyak bahan padanya, segera mengeluarkan beberapa rumput abadi serta kristal abadi. Ada berbagai macam kristal abadi juga, karena pertumbuhan kristal abadi berbeda. Kristal abadi yang paling umum adalah yang berevolusi dari prototipe biji, ada juga berbagai jenis bunga, burung dan serangga serta ikan yang berevolusi. Saat ini, Ying Xinghe itu sedang menggunakan kristal abadi 5 serangga bunga, kristal abadi ikan anggrek, ditambah 8 atau 9 rumput abadi sebagai bahan untuk pil transmisi ilahi. Tang Zichen, sebaliknya, masih berpikir. Nyatanya, Tang Zichen sedikit dirugikan. Karena Tang Zichen hanya tahu sedikit tentang kristal abadi, meskipun dia memiliki lebih dari 1000 koin abadi, kebanyakan terbuat dari bahan biji dalam bentuk aslinya, dan koin abadi dari bahan ini tidak banyak berguna untuk alkimia. Adapun rumput abadi, Tang Zichen memiliki sangat sedikit pada dirinya, tidak banyak varietasnya. Bahan apa yang harus saya gunakan untuk memurnikan pil transfigurasi? Bahan apa yang dibutuhkan untuk melatih pil transfigurasi yang saya butuhkan? Tang Zichen memiliki kepala yang besar. Dan Ying Xinghe itu sudah menyempurnakannya. Ying Xinghe melihat bahwa Tang Zichen masih acuh tak acuh dan membencinya untuk sementara waktu. Tang Zichen berkata dalam hati, pil transmutasi tidak lebih dari sebuah pil yang memungkinkan seseorang untuk lebih berkonsentrasi pada latihan mantra dan teknik merobek udara untuk mencapai efek ganda setelah meminumnya. Menurut pengalaman saya, agar lebih fokus, satu harus menutup kesadaran lain dan membuka hanya satu jenis pikiran, membiarkan semua gangguan yang tidak relevan dibuang. Kalau begitu aku bisa menggunakan rumput abadi tunggal, aku akan menambahkan semacam koin abadi. Koin abadi semacam ini terbuat dari kristal abadi biji, aku tidak tahu jenis biji-biji ini, tapi saya tahu itu memiliki efek melumpuhkan pikiran abadi sedikit. Pikiran abadi juga semacam gangguan, saya tahu sebagai seseorang yang banyak berlatih pedang, sebenarnya pikiran abadi juga mempengaruhi konsentrasi seseorang. Itu harus dihilangkan, lalu apa? Kedua ini. Tidak, saya harus menambahkan sesuatu lagi. Mari kita lihat apa lagi yang saya latih dengan pedang saya. Ini adalah hal yang bahkan tidak dapat mereka pelajari dalam buku-buku dari para master Xiantian ini. Tang Zichen memikirkannya lama sekali dan akhirnya ingat bahwa itu adalah Qi. Jika Qi ini kurang di dalam saat berlatih jenis teknik pedang tertentu, itu jelas terlalu berpengaruh. Qi ini juga bisa disebut keyakinan atau keyakinan. Tang Zichen tiba-tiba menambahkan sejenis rumput abadi, yang disebut rumput hati jatuh. Sama seperti itu, Tang Zichen memikirkan materialnya. Satu-satunya rumput abadi, semacam koin abadi, dan rumput hati yang jatuh, hanya 3 jenis ini. Selain itu, dosis ketiga jenis Tang Zichen sangat sengit. Sengit dan terspesialisasi. Tang Zichen membuka matanya dan siap untuk mulai menyempurnakan. Pada saat itu,
Ying Xinghe bersenandung. Saya pikir Anda tidak cukup tidur di kelas dan tertidur lagi. Saya telah memperbaiki selama 10 menit. Apakah Anda akhirnya mau bangun? Hahaha. Para penonton tertawa karena malu. Pemimpin regu yang cantik berkata, hanya tersisa 6 menit. Apakah kamu yakin bisa menyelesaikan pemurnian? Tang Zichen terkejut, tidak mungkin, waktu berlalu begitu cepat. Ying Xinghe berkata, jangan terlalu cepat, kamu masih bisa tidur lagi. Hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak lagi. Yang satu itu adalah Ying Xinghe yang terlihat siap untuk melihat lelucon. Tentu saja, seluruh kelas sama pada saat ini. Pah! Tang Zichen melemparkan Ying Xinghe ke tanah. Anda! Tang Zichen berkata, apa yang kamu bersenang-senang? Apakah kamu mendapatkan hasil kontes? Apakah kamu menang? Sial, jika kamu terus mengoceh, aku tidak percaya aku akan menurunkanmu. Ying Xinghe marah dan geram. Pemimpin regu yang cantik itu berkata, tinggal 5 menit lagi. Tang Zichen mendengus dan segera mulai memurnikan. Untungnya, Tang Zichen memiliki sedikit bahan, hanya 3 jenis, dan 2 di antaranya adalah rumput abadi, bagian dari menghilangkan kotoran dan mengekstrak esensinya cepat. Setelah menghilangkan kotoran dari 2 jenis rumput abadi, Tang Zichen segera mengeluarkan 3 koin abadi. Semua orang sedikit terkejut melihat Tang Zichen benar-benar mengeluarkan koin abadi. Apa yang dia lakukan? Mungkinkah dia ingin menggunakan koin peri biji biasa ini? Dia gila, koin peri ini mungkin beracun. Tang Zichen menghabiskan 2 menit mengeluarkan koin peri. Hanya tersisa sekitar 2 menit. Tang Zichen dengan cepat menggabungkan dan menyempurnakan esensi rumput abadi yang telah diekstrak sebelumnya dan esensi koin abadi. Pada kenyataannya, mulai sekarang adalah kuncinya, apakah itu bisa menjadi pil abadi atau tidak bergantung pada langkah ini. Tang Zichen tampak seolah-olah dia sangat terampil, dan hanya butuh 1,5 menit untuk fusi dan pemurnian selesai. Baiklah, pil transfigurasiku juga sudah selesai. Tang Zichen berkata sambil mengangkat pelet surgawi di telapak tangannya. Semua orang tiba-tiba melihat pil abadi di telapak tangan Tang Zichen, agak curiga. Pemimpin regu yang cantik berkata, sudah diketahui bahwa warna pil transmutasi adalah koknak, tetapi pil transmutasi milikmu ini berwarna hitam. Apakah kamu yakin kamu tidak salah memperbaikinya? Siapa yang menetapkan bahwa warna pil transfigurasi harus sama? Ini bukan aturan oleh siapapun, tapi konsensus. Meski bahannya berbeda, tapi bahan utamanya hampir mirip, hanya beberapa bahan pembantu dan teknik pemurnian dan perbedaan lainnya. Bahan utamanya mirip, lalu warna jadinya pil. Warnanya hampir tidak terlalu berbeda. Sebaliknya, kamu tampaknya memiliki terlalu banyak perbedaan. Ying Xinghe itu berkata, dia hanya menggunakan 3 jenis bahan, dan ada lebih dari 3 bahan utama untuk pil transfigurasi. Saya ragu 10.000 bahwa pil transfigurasinya tidak benar sama sekali. Pemimpin regu yang cantik bertanya, apa 3 jenis bahan yang baru saja kamu gunakan? Tang Zichen mendengus, mencoba menjebak resepku, jangan pikirkan itu. Konyol, siapa yang tertarik untuk menjebak resepmu? Baiklah, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan sekarang, gunakan kebenaran. Tang Zichen berkata, setuju sekali, lihat warnanya, sungguh hal yang bodoh untuk dikatakan. Kamu, Ying Xinghe dan pemimpin pasukan yang cantik sama-sama tertekan untuk sementara waktu. Pada saat ini, ketua kelas yang cantik mengambil 2 pil transmutasi dan datang ke batu peri di depan kelas, menekan tangannya pada batu peri, memasukkan pikirannya, dan pikirannya adalah pil transmutasi, lalu meletakkan transmutasi Ying Xinghe pil dulu ke dalam lubang kecil di batu peri itu. Beberapa detik kemudian, sebuah titik pada potongan batu abadi itu memancarkan cahaya. Cahaya bersinar jauh, sekitar 28 atau 29 meter.
Namun, pemimpin pasukan cantik itu tidak mengukur panjang cahaya, tetapi melihat angka yang ditampilkan di atas batu abadi dan berkata, pil transfigurasi Ying Xinghe, nilai potensinya adalah 27,9. Yai. Ying Xinghe segera berteriak, tampaknya merasa cukup puas. Tang Zichen berkata, Yai, saudari, membuatnya tampak seperti kamu menang. Ying Xinghe berkata, apakah Anda tahu bahwa bahkan jika Guru Guta memurnikan pil transmutasi, terlepas dari kualitas yang berbeda, potensinya tidak akan jauh lebih tinggi dari saya, karena potensi tertinggi dari pil transmutasi hanya 29. Saya sudah hampir mencapai potensi tertinggi, sementara Anda, bahkan warnanya jauh lebih buruk, dan bahannya benar-benar salah, Anda pasti akan kalah. Tang Zichen tidak peduli untuk memperhatikannya, matanya menatap ketua kelas yang cantik itu. Pemimpin regu yang cantik memasukkan batu abadi Tang Zichen ke dalam pelabuhan pengujian. Batu abadi menyala, memancarkan cahaya yang bersinar, dan mata bisa mengatakan bahwa itu jauh lebih terang daripada Ying Xinghe barusan. Pemimpin regu yang cantik itu terkejut ketika dia melihat angka-angka yang ditampilkan di atas batu abadi. Ini, bagaimana ini mungkin? Nilai potensi tertinggi dari pil transfigurasi hanya 29, bagaimana mungkin pil abadi memiliki nilai potensi setinggi 46? Tang Zichen tertawa terbahak-bahak, semuanya, selama mata Anda tidak buta, Anda seharusnya melihat bahwa pil transmutasi saya memiliki nilai kemanjuran 46. Seperti yang kita semua tahu, semakin tinggi nilai potensinya, itu berarti semakin benar, seperti melihat penyakit dan menangkap obat, semakin benar tentu saja, semakin tinggi potensinya dan semakin besar efeknya. Ying Xinghe berteriak, ini tidak mungkin, itu pasti detektor pil abadi yang rusak, nilai tertinggi dari pil transmutasi hanya 29. Tang Zichen tertawa, bukan detektornya yang rusak, otakmu yang rusak. Pil transfigurasi kami memiliki bahan yang sama sekali berbeda, tetapi tentu saja, apa yang disebut nilai tertinggimu sama sekali tidak mewakili milikku. Jika aku tidak salah, saat ini di pasaran pil transfigurasi arus utama, resepnya mirip dengan kepala babi ini, jadi efektivitas tertinggi dari pil transfigurasi arus utama hanya 29, kepala babi adalah kepala babi, jangan berpikir untuk beralih ke yang lain lagi bahan yang tepat dan masih mengatakan bahwa detektor rusak. Pemimpin kelas yang cantik berkata, saya menyatakan bahwa dia menang, Ying Xinghe kalah. Aku tidak yakin, teriak Ying Xinghe. Pemimpin kelas yang cantik berkata, Ying Xinghe, bahannya benar-benar berbeda dari milikmu, dan dia harus menyempurnakan dan ini untuk pertama kalinya, benar-benar mencari tahu bahan apa yang akan digunakan sendiri. Sementara kita semua berlatih sesuai untuk resep yang diajarkan di buku dan oleh tutor. Saya hanya bisa mengatakan bahwa apa yang diajarkan buku dan tutor semuanya adalah formula yang agak mundur, tentu saja Anda, bahkan saya tidak sebaik saya, dan dia tidak bahkan tahu resep dan ini dari tutor kami. Setelah mengatakan itu, pemimpin regu yang cantik itu membungkuk kepada Tang Zichen dan memanggil bos. Semua orang di kelas terkejut. Menteri menertawakan Tang Zi dan berkata, Ying Xinghe kamu masih belum memanggilnya bos. Ying Xinghe terlihat sangat jelek, tidak menyangka Tang Zichen sendiri yang akan menemukan formula Denmark, bahkan tutor mereka mungkin tidak memikirkannya. Bersambung.